Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kohimat SPD. Saya guru Sekolah Dasar Negeri Barunagri, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema yaitu tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa berjumpa lagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ya. Dan untuk itu Bapak akan bertanya dulu sama kalian. Udah sarapan belum? Ya, terima kasih ya. Karena sarapan itu merupakan salah satu penunjang untuk eksistensi kita, menjadikan sumber energi supaya menjadi tenaga bagi kita agar kita belajarnya akan lebih baik. Terima kasih. Ada yang tidak sekolah pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak sekolah? Oh, kenapa dia? Sakit. Kita doakan saja. Mudah-mudahan beliau segera sembuh dan bisa kembali mengikuti pembelajaran seperti biasanya dengan ya. Baik anak-anak, ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, supaya pembelajaran bermakna dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita terlebih dahulu berdoa, ya. Siapa yang akan memimpin doa? Santi. Ayo Santi. Baik, Santi silakan untuk memimpin doa. Ayo, pimpin berdoa ya. Marilah kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Santi. Hebat ya. Mudah-mudahan beliau nantinya akan menjadi seorang ustadzah. Karena beliau sudah pandai memimpin doa. Ya. Untuk lebih mencintai lagi kita kepada negara kita, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan, ya. Lagu kebangsaan, lagu nasional, yaitu Bagimu Negeri. Untuk itu silakan kalian berdiri. Siap, berdiri dengan sikap sempurna. Ini lagunya. Ya, selesai, silakan duduk kembali. Pertama. Baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ya, ada tata tertib yang harus kita jalankan bersama supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan kalian simak, kalian perhatikan ke layar. Yang pertama,
Kalian harus hadir 5 menit sebelum pembelajaran ini. Sudah hadir kan semuanya? Terima kasih. Kemudian berpakaian rapi, berseragam yang rapi, karena pada hari ini kita biasanya memakai pangsi untuk laki-laki, maka seperti ini alhamdulillah sudah bagus sekali. Kalian memang taat peraturan. Mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Kemudian meminta izin apabila hendak meninggalkan pembelajaran. Kalau mau ke toilet, mau kemana, kalian bilang dulu sama bapak. Bapak tidak akan melarang. Kemudian yang kelima adalah mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Andri. Baik, anak-anak, kalian persiapkan perlengkapan belajar pada hari ini. Buku paketnya sudah ada? Kemudian buku tulisnya ada? Pensilnya, bolpennya? LKPD-nya nanti akan Bapak bagikan. Ya? Selanjutnya kita akan mempelajari tema 2 subtema 1 yang akan kita pelajari ini adalah persatuan dalam perbedaan. Ya, dalam perbedaan. Kalian simak. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang ke-1, setelah nanti kalian menonton penayangan video Kapten Aji, kemudian slide PowerPoint, peserta didik harus mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu melaporkan, kemudian mempresentasikan ke depan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap semuanya? Siap. Terima kasih. Tutup mulut. 1, 2, 3, hop. Tutup mulut. 1, 2, 3, hop. Terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kalian simak dan tonton penayangan film animasi yang akan Bapak putarkan saat ini. Baik. diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
lagi. Siap tayangannya. Baik, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, setelah kalian tadi menyimak, memperhatikan tayangan film dari Kapten Aji, nah, Bapak akan bertanya. Yang bisa menjawab, silakan untuk mengacungkan tangannya, ya. Acungkan tangannya yang bisa menjawab. Apa yang tadi dibacakan oleh Insinyur Soekarno? Ya, cantik. Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Coba yang lain, di mana dibacakannya? Di Jakarta, ya, di Jakarta. Baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, kalian bisa lihat tayangan slide yang ada di depan kalian. Siapa yang mau membaca? Siapa yang membacakan? Ayo, siapa yang membacakan? Ayo baca. Yang keras. Ya, depan. Yang keras ya. Anak Indonesia itu pemberani, baca saja, silakan. Peristiwa tersebut adalah tanggal sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya, siapa lagi yang akan ke depan yang mau membantu Bapak membacakan slide? Ya. Ya. Ya, siapa? Ayo, siapa yang mau? Silakan Maria, baca ke depan Maria. Yang kedua Maria. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan di tanggal 19 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Terima kasih. Selanjutnya Eva. Ya, Eva maju Eva. Yang lain boleh menyimak, boleh menulis. Ya, boleh ditulis, jangan lupa. Ayo Eva baca yang keras. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Kadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Edi Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan MM Ahmad Sudarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Edi Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dila Saifindeli, Sukarni, dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Edi Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Saifindeli. Baik, selanjutnya Yudis, baca ke depan.
Silakan. Yang keras Yudit. Bentar. Yo. Ayo. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih. Ayo. Anak perempuannya harus dikontrak. Baca yang keras. Udah, silakan duduk. Ya, yang keras ya. Nah, setelah kita tadi melihat, membaca, menyimak dan lain sebagainya, jadi makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ada beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda satu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua yaitu sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, yaitu de jure. Paham ya? Baik. Yang ketiga, makna dari proklamasi itu adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, makna proklamasi bagi kemerdekaan Indonesia itu merupakan perjuangan sebagai negara baru. Negara Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada orang lain atau negara lain. Yang kelima, makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah tonggak sejarah ya bagi negara Indonesia, yaitu dengan adanya pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Ya. Nah, sekarang setelah menyimak dari paparan tadi, ya, kalian diskusikan LKPD yang akan Bapak bagikan pada saat ini. Ya, kerjakan bersama-sama dengan teman kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan dikerjakan. Waktu yang Bapak berikan 20 menit.
Kalau tidak mengerti, tanyakan ke Bapak. Silakan dibagi-bagi lembarnya. Jangan mengerjakan nomor 1, nomor 2. Kalian boleh mencari informasi dari buku-buku lain, dari surat kabar, dari majalah, ataupun dari internet, ya. Sebagai media sumber belajar itu sekarang sudah begitu kaya saudara kita. Boleh bertanya juga kepada kakak-kakak kalian. Jadi kerjakan tulisannya yang bagus supaya bisa dibaca. Nanti nilainya akan tinggi. Yang sudah SMP, SMA ataupun yang sudah kuliah. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai isinya itu dengan apa yang sudah tadi Bapak paparkan melalui PowerPoint dan tayangan dari film kartun animasi Kapten Aji. Ya, sesuai dengan tayangan film animasi Kapten Aji. Sudah ini yang tidak mengerti dan tidak paham boleh ditanyakan, dan kalian sekali lagi bisa mencari sumber dari internet, dari majalah, dari tabloid, ya, atau bertanya kepada kakak-kakak kalian yang sudah SMP, yang sudah LTA, ya. Berdasarkan gambar di atas disilakan kami kira di bawah ini. Apa yang tadi kalian lihat? Peristiwa terjadinya proklamasi. Sok ya. Peristiwa terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tulis. Yang kedua, mengapa? Karena Indonesia sudah tidak tahan dijajah oleh bangsa lain. Karena Indonesia sudah tidak tidak tahan. Karena Indonesia sudah tidak tahan dijajah oleh bangsa lain. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat tadi? Yang terlibat tadi siapa saja? Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pembaca teks proklamasi. Kemudian yang menjahit bendera merah putih Ibu Fatmawati. Yang memetiknya Sayuti garis tulis adalah dinasti apa? Bagaimana? Kapan? Itu kapan ada waktunya? 17 Agustus tahun 1945. Kapan? Di mana? Di Jakarta, di Jalan Pegangsaan Timur, ya. Atau di Jakarta.
Burung gelatik naik skuter. Hinggap di pohon jambu mede. Anak cantik, anak ganteng, anak pintar. Alhamdulillah, kalian sudah menyelesaikan LKPD. Tepuk tangan. Iya. Siapa yang akan mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan? Ayo, yang mau membacakan ke depan. Cuk, dari kelompok 1. Silakan, perwakilannya siapa? Lina. Bacakan Lina yang keras suaranya ya. Ayo, bacakan. Silakan bacakan. Kamu mah kalau kacang-kacangnya kayak itu. Kat. Ini kan kata pikiran apa baca peristiwa terjadinya program masih tinggal baca itu. Lalu. Ayo. Nama. Lapan. Hah? Ya duduk. Jangan dipaksakan. Ya, kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Kelompok 3. Ayo, silakan siapa maju ke depan baca yang terang. Ayo baca yang keras ya, sini harus jadi pemberani anak pintar itu. Bacakan di sini. Nah ini ya bagus, ya udah selesai. Berdasarkan gambar di atas, sisilah peta pikiran di bawah ini. Apa? Jadi apa tadi yang ada pada tayangan? Ya, teks proklamasi negara mana? Negara Republik Indonesia. Kemudian, mengapa itu terjadi? Karena bangsa Indonesia sudah tidak tahan lagi dijajah oleh bangsa asing atau negara lain. Selanjutnya siapa yang terlibat pada peristiwa tersebut? Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta selaku proklamator. Peran Ibu Fatmawati sebagai apa? Penjahit bendera merah putih. Sayur Jemerik yang mengerti pula. Baik, terima kasih. Bisa, bagus sekali. Ya, tutup mulut. 1, 2, 3. Kita lanjutkan kembali. Terima kasih buat yang sudah mempresentasikan tadi ke depan. Buat Jepa, buat Rina, buat Wildan, ya. Dan hasilnya begitu bagus. Jadi pada dasarnya kesimpulannya, kita sebagai siswa-siswi sekolah dasar setelah mempelajari pembelajaran tadi, kalau pada zaman dulu itu perjuangan para pahlawan itu menggunakan senjata, menggunakan bambu runcing dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalian tidak usah menggunakan barang-barang seperti itu. Kalian biarlah belajar dan pertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini dengan mencintai negara Indonesia. Ya, belajar dengan baik, rajin mengaji, rajin sholat, ya itu sama saja. Itu juga berjuang kalau sekolah
kita berjuang untuk mencapai cita-cita kita sebagai pelajar. Baik, alhamdulillah pada hari ini pembelajaran kita sudah selesai, ya. Kemudian Bapak berharap nanti di rumah kalian pelajari kembali pelajaran yang sudah dipelajari pada hari ini, ya. Untuk itu mari kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan pembacaan doa. Silakan nanti untuk berdoa. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ya. Ya, alhamdulillah, ya, semua sudah selesai. Dan ada pesan terakhir dari Bapak untuk kalian, silakan dilihat. Baca bersama-sama. Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Silakan.